Kasih tahu dulu manfaat dan fungsi pakan ini dan cara penggunaannya. Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas masalah menaikkan warna cana nih guys. Ini untuk semua cana sih, hampir untuk semua cana itu. Jadi di sini kita bakalan sedikit jelasin tentang bagaimana sih caranya kita naikin warna ikan. Nah, yang pertama yang pasti ya guys ya, menaikkan warna ikan peliharaan yang ada di rumah kita tuh, kalau aku wajibin itu tetap pakai pelet guys, karena pelet itu sangat penting banget ya untuk menaikkan warna ikan. Entah itu cana maru, cana dwarf atau apapun lah, itu yang penting itu salah satunya adalah pelet. Itu untuk menaikkan warna. Nanti kalau ada yang nanya nih, Bang, kenapa harus pakai pelet Bang? Sedangkan kan ikan di alam liar itu kan nggak pakai pelet tapi warnanya sudah abang gitu. Nggak harus pakai pelet dan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Nah, penjelasannya itu simpel banget guys. Mungkin aku kasih contohnya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau ngejelasin kayak gini itu sebenarnya harusnya gampang banget dipahamin ya. Nah, salah satu contoh kecil aja, parameter air di tank kalian sama di lokasi tempat ikan itu tinggal, itu yang pertama sudah pasti beda guys. Itu pasti sangat-sangat berbeda banget. Itu yang pertama, parameter air, mulai dari pH dan lain-lain sebagainya lah, kandungan nitrit, nitrat dan lain sebagainya. Itu aja sudah membedakan, yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pola pakan. Nah, ketika ikan di alam itu pakannya kan beda dengan pakan-pakan yang kalian berikan. Dan jam makannya pun ketika ikan itu lapar, kapan dia mau makan, kapan dia berburu dan lain sebagainya, itu saja sudah beda. Lalu mulai dari insting predatornya mereka, karena cana ini kan termasuk predator ya guys ya, karena dia memakan ikan lain juga, bahkan memakan serangga, katak dan lain-lain sebagainya. Insting predatornya pun beda, terus rasa kebebasan, semualah dari kenyamanan, semua itu beda guys. Banyak banget, kalau aku mau jelasin itu panjang banget sebenarnya. Nah, jadi untuk pelet menurutku pribadi itu sangat-sangat wajib. Contohnya kayak pulkra dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini permasalahannya satu guys, banyak banget orang yang nanya, Bang, kenapa ya ikanku sudah pakai pelet nih Bang, pakai pelet A, B, C dan D, tapi kok warnanya nggak mau naik ya? Sedangkan temanku pakai pelet ini juga naik dan banyak lah. Dan yang punya pelet ini juga pakai pelet ini, bagus banget ikannya Bang. Kok bisa Bang? Kenapa gini? Nah, oke guys. Jadi kalau masalah pelet itu sudah pernah kita jelaskan ya, masalah pelet itu kita pernah jelaskan kenapa ikan kita nggak bisa sebagus orang yang jual pelet dan lain-lain sebagainya, pola makan, pengaturan pakan pelet itu bagaimana dan lain sebagainya, itu sudah pernah kita jelaskan. Yang judulnya itu apa ya dulu ya, pokoknya ngebahas masalah pelet itu ada kok videonya. Nah, itu kalian bisa tonton di sana untuk masalah pelet. Nah, di sini kita mau menjawab masalah, Bang, ikannya sudah makan pelet nih gini, tapi kok warnanya nggak mau up. Pertanyaan itu sama ketika kita progresi suratani ini juga. Suratani ini dulu warnanya nggak kayak gini ya guys ya. Ini yang pertama suratani. Ini suratani dengan pola pakan yang sama tapi hasilnya berbeda. Setelah itu si gokong, yang hasilnya sekarang juga orange banget, orange birunya kelihatan. Semua ini kembali ke settingan. Nah, sebenarnya untuk masalah settingan kita sudah pernah jelaskan bahwasanya, oh sebentar guys ya, kita mau kasih tahu. Oh ya guys, kita mungkin kedepannya akan meluncurkan sebuah pakan guys. Nah, ini aku kasih tahu dulu manfaat dan fungsi pakan ini dan cara penggunaannya. Nah, ini ada udang. Aduh, sebentar ya guys ya. Ini adalah udang dengan campuran vitamin-vitamin yang lainnya dan ya banyak lah. Tapi ini aku jamin 100% alami atau tidak ada bahan kimia. Tapi kedepannya kita nggak hanya rilis ini ya guys ya, kita akan rilis juga yang ada kimia-kimianya sedikit guys gitu. Jadi kalau udang ini itu fungsinya yang pertama, ini simpelnya ya, udang ini bisa digunakan pakan untuk semua ikan. Cana maru untuk merangsang pertumbuhan bunga itu bisa, karena awalnya kan kita sebenarnya bikin udang ini itu karena yang pertama dulu banyak banget, Bang coba dong bikin pelet penumbuh bunga. Nah, masalahnya gini guys, kalau pelet itu nggak semua ikan mau makan pelet, terutama maru ya. Jadinya kita setelah pikir-pikir, dari kita riset mulai dari kayak maggot, terus udang dan lain sebagainya,
ternyata jatuhnya ke udang dan lebih mudah dicampur juga dengan bahan-bahannya dan lain-lain sebagainya. Akhirnya inilah jadi udang ini, dan udang ini itu bisa merangsang pertumbuhan bunga juga untuk menaikkan base warna ikan. Ingat ya guys ya, menaikkan base warna ikan, menaikkan base, hanya base warna ikan. Jadi kalau warna ikannya base nya memang orange, maka akan orange. Kalau kuning akan kuning, tapi kuningnya akan cerah itu. Nah setelah itu untuk pola penggunaan pakannya sendiri, pakan ini udang kering ini itu bisa digunakan selama Senin sampai Sabtu, minggunya pakan hidup. Jadi ini aman banget digunakan, selalu digunakan, maksudnya digunakan terus menerus. Tapi itu dalam satu minggu ada 1 hari atau 2 hari, itu terserah kalian. Untuk pola makan itu harus dikasih pakan hidup juga untuk menunjang protein hewaninya yang lebih maksimal gitu guys. Nah ini udangnya, cuman ini masih belum kita belum kita rilis karena kita masih mau coba hitung-hitungan dulu, mulai dari bahan-bahannya, terus dari keawetan dari udangnya gitu. Banyak lah, tapi kalau untuk manfaat ya mantap-mantap jiwa lah guys. Cuman setelah kita rilis udang alami ini belum kita kasih nama juga. Mungkin kalau kalian ada nama, kalian kasih nama ya guys ya. Produknya ini kasih nama apa. Selain ini juga kita bakalan rilis produk yang menggunakan bahan kimia, cuman itu masih dalam tahap uji coba guys, jadi kita belum berani jual. Tapi kalau ini cakep untuk pakan sehari-hari, semua ikan ini semua ikan bisa, mulai dari cana maru, cana dwarf dan lain-lain sebagainya, untuk menaikkan bis warna, menaikkan mutiara dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget kegunaannya ini guys gitu. Ini ada sama, ini kita lagi ngeriset tapi masih belum bisa kita bocorkan. Nah di sini kita mau ngejauh, sebentar kita taruh dulu bawah nih guys. Ini kita eksperimen kemarin, kita sempat buat maggot juga. Terus ini kita sempat ulat Hongkong juga ada. Banyak banget kita eksperimen sebenarnya kemarin guys. Cuman emang nggak mau kita bocorin karena biar jadi kejutan. Tapi yang pasti yang pertama, udang ini Jos Gandos ini sudah mantap lah. Cuman memang belum kita jual dulu karena kita mau masih pakai dulu guys gitu. Nah oke, di sini kita mau tunjukin video si tolol ya guys ya. Ini buat kalian yang belum tahu, ini videonya si tolol. Ah ini dia tolol. Nah mentalnya bagus, tapi kita masih pakein tempel kaca kecil karena kadang-kadang dia itu agak suka bengong-bengongan guys. Jadi kita sebel, makanya kita masih kasih kaca kecil lah untuk bener-bener stabilin mentalnya. Sebenarnya mentalnya udah stabil banget. Ini juga abis makan ikannya, makanya perutnya agak kembung, tapi nggak kembung-kembung banget ya, bahkan lebih besar tetap kepalanya dibandingkan perutnya. Nah ini dia. Nah ini kita coba mangapin ya guys ya. Nah guys, woi mangap guys, ternyata masih. Nah itu guys, jadi kalau kalian lihat di sana si tolol itu adalah ikan yang sudah settle, mangap-mangap, terus wah udah cakep guys, mangap-mangap, flaringnya stabil dan lain-lain sebagainya. Nah tapi setelah itu di sana sudah pakai pelet juga, pakannya bagus. Bang kenapa ya ikanku sudah kayak gini bang? Maksudnya kayak si tolol ya, pakan sudah bagus dan lain-lainnya sudah bagus, tapi warnanya nggak mau naik bang, itu kenapa ya? Nah sebelumnya kita pernah ngebahas masalah settingan-settingan terbaik untuk Auranti. Itu ada ini guys, ada background putih pasir moza, background putih pasir malang merah, background hitam pasir malang merah, itu sudah ada. Nah seperti ini. Nah kemarin si tolol itu kita taruh di background putih pasir malang merah, hasilnya pucat jelek banget. Dan sekarang ketika kita sudah pindah di tank hitam, waduh sebentar guys ya, mending pakai kaca dulu nih guys, soalnya kan kita baru bisa pindah-pindah, ikannya masih belum stabil banget. Nah kalian bisa lihat warnanya guys, sorry ya guys ya agak ngeblur. Nah kalian bisa lihat warnanya guys, warnanya naik bener-bener bagus kayak si pocong. Nah ini, jadi dari sini kita tuh sudah harus belajar guys ya, bahwa kita harus tahu settingan yang terbaik untuk ikan kita tuh yang mana. Kalau untuk pilihan settingannya kayak tadi, background putih pasir moza bisa, background putih pasir malang merah bisa, atau background hitam pasir malang merah kayak gini. Ini mantap, ini pasirnya biasa kita pakai punya Ekazor dengan pantulan yang mantap-mantap jiwa. Terus kalau masalah lampu biasa ya guys ya, kita pakai lampu murah, itu lampu LED biasa. Ini kalau ada yang mau niru lampunya. Nah ntar kita kasih lagi. Wah guys, warna cakep, biru kelihatan, kuningnya jadi orange. Ini salah satu cara kita untuk merangsang pertumbuhan warna pada ikan, itu bisa kayak gini guys. Ini salah satunya.
bisa dengan menggunakan cara settingan tank, karena pada dasarnya ikan itu akan berkamuflase dengan lingkungan, jadi dia akan mengikuti lingkungan guys. Kalau lingkungannya terlalu cerah pucat, maka warnanya akan pucat, kecuali dengan notabene ikan-ikan yang memang base warnanya sudah pekat, itu tetap akan bagus meskipun di background putih atau di background yang pucat. Tapi lihat ketika si tolol kita taruh di background hitam, bias ekornya, lihat guys, bias ekornya itu pertumbuhan ekornya kelihatan, rimnya makin kelihatan, birunya mengkilap, orange-nya makin pekat. Nah, ini bener-bener cakep guys. Ini makanya kenapa aku sering banget nyaranin ke teman-teman, tolong dong kalian kalau pelihara ikan jangan ngawur ya, settingannya diperhatikan. Meskipun ikan kalian itu tolol atau nggak ada mental dan lain sebagainya, tolong diperhatikan settingan tank, air dan lain sebagainya guys, karena itu penting banget. Karena kalau ikan kalian dari segi penampilan aja ya jelek, itu pasti kalian juga ngerawatnya bakalan males karena bosan, tuh kok nggak berubah-berubah ya gitu. Padahal di sini kalian harus tahu bahwasanya menaikkan warna ikan tidak hanya dengan menggunakan pelet dan pakan-pakan jahat lainnya, tapi juga dengan settingan tank guys. Nah, sama seperti si Kaliko. Nah ini guys, ini aku salah naruh lampu nih guys, terlalu ke belakang. Nah, si Kaliko ini di sini makin kelihatan lebih kuning guys. Oh, di bagian kepala ternyata kuningnya udah mulai masuk, birunya mulai nipis. Semoga ketika sudah kita sudah pindah di sini, dia semakin cepat berubahnya menjadi Kaliko guys. Dan kabar buruknya ekornya ya wajar guys ya. Dulu kan ikan ini finrod. Nah, pertumbuhannya memang sulit banget guys. Kalau ikan sudah finrod sampai pangkal ekor atau hampir habis ekornya guys ya, itu pasti kayak gitu. Akhirnya keriting di ujung-ujungnya guys. Ini susahnya. Tapi kalau ikan kecil tuh jarang. Biasanya kalau ikan kecil tuh masih aman guys, nggak keriting. Tapi kalau ikan udah gede ini, waduh, keriting guys. Nah, setelah itu kita sambangin si pocong yang tetap di background hitam, pasir malang merah nih dia. Wah, birunya guys. Cuman si pocong ini seharusnya ya guys ya, lampunya agak cerah. Cuman di sini ya mau gimana lagi ya, sudah nggak ada lagi. Ayo cong, coba cong, mangap cong, kasih lihat cong. Waduh, tapi enggak guys, simple banget ya. Video kali ini tuh simple banget. Kita sebenarnya hanya melengkapi penjelasan kita sebelumnya yang mungkin masih agak kurang dimengerti atau gimana, kurang lengkap, itu kita jelasin atau kita lengkapin di sini gitu aja sih guys gitu. Tapi itu penting banget buat kalian, jangan sampai kejadian itu kayak si siapa namanya? Dulu lupa aku. Si tolol. Nah, itu si tolol pucat di tank putih, terus kalian biarin ya pucat terus-terusan guys. Jadi cepat-cepat ambil tindakan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Semoga dari video ini ada manfaat yang bisa diambil, dan kalau gitu see you di next video. Bye bye.